Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Muhammadiyah Jeddah yang sangat berbahagia, berjumpa kembali dengan saya pada pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kondisi alam Indonesia. Diharapkan setelah kalian melihat tayangan video, kalian dapat satu menjelaskan kondisi geologis Indonesia, dua menjelaskan bentuk muka bumi Indonesia, tiga mengidentifikasi kondisi iklim di Indonesia, mengidentifikasi karakteristik flora Indonesia bagian barat dan flora Indonesia bagian timur. Setelah yang kelima, mengidentifikasi fauna Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Kita tahu bahwa Indonesia dikenal alamnya sangat indah. Di samping itu juga Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti di Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Keindahan alam Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggal masing-masing. Lihatlah indahnya pemandangan yang Allah telah berikan pada kita semua, berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan yang tampak mempesona. Ingatlah, keindahan tersebut tidak semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan lapisan es, padang rumput, dan lain-lain. Coba kita perhatikan Pantai Parangtritis yang pernah kalian datangi. Betapa indahnya Pantai Parangtritis yang ada di daerah kita. Ini adalah salah satu keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu keadaan fisik wilayah, diantaranya terdiri dari keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi. Kemudian yang kedua keadaan flora dan fauna yang menyangkut jenis keragaman dan sebaramnya. Kita mulai dari keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik wilayah terdiri dari A. Kondisi geologis Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Perhatikan tumbukan lempeng dan rangkaian gunung api di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Irian Jaya, dan sebagainya. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi dan letusan gunung berapi. Kita perhatikan gambar gempa bumi, tsunami, gunung meletus, yang mana bencana alam tersebut bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat dahsyat. Samping bisa menghilangkan nyawa manusia, juga menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Coba
Kita lihat peta sebaran gunung api di Indonesia. Perhatikan di Sumatera, di Jawa, kemudian di Bali, Nusa Tenggara, dan di Sulawesi, Irian Jaya. Banyak sekali bertebaran gunung api yang ada di Indonesia. Kita lanjut yang B, yaitu bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Dulu pernah saya sampaikan bahwa jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas Indonesia mencapai 5.180.053 km, terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Peta bentuk muka bumi atau fisiografi wilayah Indonesia. Di situ ada dataran rendah yang berwarna hijau, kemudian pegunungan, kemudian dataran tinggi. Jadi beraneka ragam ya bentuk muka bumi di Indonesia itu. Kita lanjut kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Ciri iklim tropis 1, udara yang tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Silahkan kalian perhatikan gambar arah angin pada saat musim hujan di Indonesia. Angin yang membawa uap air dari Samudra Pasifik berbelok ke garis ekuator dan menurunkan hujannya di Indonesia. Perhatikan pula peta curah hujan di Indonesia yang tergolong tinggi tetapi tidak tersebar secara merata. Ada daerah yang mempunyai intensitas hujan yang sangat tinggi, kemudian ada pula daerah yang mempunyai intensitas hujan yang sangat rendah. Kalian perhatikan baik-baik peta curah hujan yang ada di Indonesia. Berikutnya yang kedua yaitu flora dan fauna. Flora yaitu tumbuh-tumbuhan, fauna yaitu binatang atau hewan. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Karakteristik flora dan yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kalian perhatikan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Contohnya Indonesia Barat jenis meranti-merantian sangat banyak. Di Indonesia Timur jenis meranti-merantian hanya sedikit. Di Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis rotan. Indonesia Timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Di Indonesia Barat tidak terdapat hutan kayu putih, di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih, dan lain-lain sebagainya.
Berikutnya persebaran fauna Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelola menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia sehingga disebut tipe Asiatis. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia sehingga disebut tipe Australias. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Kalian perhatikan peta pembagian wilayah sebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia Barat dengan fauna Indonesia Tengah dibatasi oleh garis WLC. Kemudian fauna Indonesia Tengah dengan fauna Indonesia Timur dibatasi oleh garis Weber. Satu, fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh fauna Indonesia bagian barat. Perhatikan gambar. Itu di situ terbentang ada gajah, harimau, badak berjula 1, banteng, dan lain-lain. Fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallacea mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Contoh fauna Indonesia bagian tengah: anoa yang mirip dengan kerbau tapi kecil, kemudian komodo yang sangat terkenal, kuskus, berikutnya babi rusa. Yang terakhir yaitu fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contoh fauna Indonesia bagian timur. Di situ ada walabi yang mirip dengan kanguru, kemudian landa irian, burung cendrawasih yang sangat terkenal, kemudian burung nuri. Nah anak-anak, demikian materi pelajaran pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.